Pemirsa, aksi pencurian ayam di Bogor, Jawa Barat digagalkan warga. Pelaku diamankan dan nyaris dihakimi. Warga yang kesal membakar rumah pelaku. Rumah pelaku pencurian ayam di Kampung Taman Sari, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibakar warga. Kekesalan warga dipicu ulah Ude, pelaku pencurian ayam yang beraksi Jumat dini hari. Saat itu aksinya dipergoki warga dan berhasil kabur. Warga yang emosi mendatangi rumah pelaku. Setelah menangkap dan menyerahkan ke aparat Polsek Cigudeg, warga juga membakar rumah milik orang tua pelaku. Sekarang pelakunya sedang diusut, sudah tertangkap satu orang, tapi belum tuntas, masih ada di Kapolsek. Jadi saya minta kepada masyarakat sekarang harus waspada dalam rangka keamanan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Jadi selain Ude, satu tersangka lainnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak kejahatan atau kriminologi. Nah, sebelum penjelasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu dimaksud dengan kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan dan logos artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Terjadi di masyarakat masalah pencurian kelas kecil oleh preman kampung, misalnya pencurian ayam. Sementara barang buktinya sudah tidak ada lagi karena sudah dijual atau maupun dimakan. Ada hanya sanksi dan pengakuan dari pelaku. Pertanyaan saya, pasal berapa di KUHP agar pelaku tersebut bisa dipidana? Pencurian diatur dalam bab 12 tentang pencurian dari pasal 362 sampai pasal 367. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Pencurian biasa. Pencurian biasa itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan tindak pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900. Terkait pasal ini, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 249 menjelaskan bahwa ini adalah pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut. 1. Perbuatan mengambil. Mengambil untuk dikuasainya. Maksud waktu pencuri mengambil barang itu, barang-barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Yang kedua, yang diambil harus sesuatu barang. Barang di sini segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak terwujud. Akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagai milik orang lain. Yang keempat, pengambilan itu harus dilakukan untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak. Apabila semua elemen di atas terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 900. 3. Sebagai informasi, ancaman pidana berupa denda sebesar 900 yang terdapat dalam pasal 360 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau Perma nomor 2 tahun 2012. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 ayat 1 dan 2 dipatah gandakan 1000 kali. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana denda yang diatur dalam pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp900.000. Nah, apakah kasus di atas termasuk pencurian ringan atau pencurian berat? Jawabannya itu adalah tindak
pidana pencurian ringan. Dikarenakan orang tersebut hanya maling ayam, bukan maling motor ataupun maling yang lainnya. Nah, pencurian ringan, ini kita akan bahas pencurian ringan. Apa sih pencurian ringan? Jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari 2.500.000, maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah pasal 364 KUHP. Contoh pasal 1 dan pasal 3 Perman nomor 2 2012 mengenai pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP sebagai berikut. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. Asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah ataupun perkarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang tidak dicuri tidak lebih dari 250 atau 2.500.000, diancam karena pencurian ringan, denda paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900.000. Sebagai catatan mengenai harga barang dan besar pidana denda telah disesuaikan berdasarkan Perma nomor 2 2012, yaitu harga barang tidak lebih dari 2.500.000 atau besar pidana 900.000. Terkait pasal ini, El Susilo halaman 253 sampai 254 sebagaimana telah disesuaikan dengan Perma nomor 2 2012 menjelaskan bahwa ini dinamakan pencurian ringan, yaitu A. Pencurian ringan biasa pasal 362 asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000. B. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih menurut pasal 364 sub 4 KUHP asal harga barang tidak lebih dari 2.500.000. Dan pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau sebagainya menurut pasal 363 sub 5 KUHP jika harga tidak lebih dari 2.500.000, 2. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Akan tetapi, meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000, beberapa pencurian di bawah ini dikatakan sebagai pencurian ringan. Apabila A. Pencurian hewan yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP. B. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain. C. Pencurian pada waktu malam hari dalam rumah atau perkarangan rumah tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang berada di situ tidak dengan setahunya atau kemauan orang yang berhak. Dan D. Pencurian dengan kekerasan. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa harus dilihat lagi apa yang dicuri dan berapa harga yang barang yang dicuri tersebut. Jika yang dicuri adalah hewan memamah, biak, berkuku satu, atau babi, maka terkena pasal 363 KUHP. Jika yang dicuri ayam dan harganya lebih dari 2.500.000, maka dipidana dengan pasal 362 KUHP. Akan tetapi, jika yang dicuri harganya tidak lebih dari 2.500.000, maka dipidana dengan pasal 364 KUHP, yaitu pidana ringan atau pencurian ringan. Harapan saya supaya tidak terjadi lagi aksi maling ayam tersebut dengan cara memperkuat keamanan rumah, yaitu dengan cara memasang pagar ataupun dengan cara memasang kawat di sekitar halaman rumah kita. Di sistem masyarakat sendiri diadakan kembali ronda keliling kampung agar maling tidak dapat menjalankan misinya ataupun maling tidak dapat masuk ke kampung tersebut atau ke rumah tersebut. Dan sistem hukum jangan diberi kelonggaran bagi yang mencuri ayam ataupun mencuri yang lainnya yang dapat merugikan orang lain. Dan jangan menghakimi dengan sendirinya, bawalah tersangka atau maling tersebut ke pihak yang berwajib. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.